사건의 피해자이자 목격자입니다. 무슨 일이 있어도 지킨다며! 여기 오지 말라고 했잖아요. 그만 가주시죠, 구원아 씨. 형수님 없으니까 집이 텅 빈 거. 별난 소시지, 꼬치, 챌리지. 그게 어디서 오빠랑 같이 있고 싶은 건데 왜 그걸 몰라? 조금만 더 기다려줄 수 있을까? 시간 동안 24시간 전자장치 착용하고 계셔야 하고 서태평을 무너뜨릴 수 있는 이중정부 가지고 나올 겁니다. 예? 30분 뒤 경찰을 보내주십시오. Kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul My Sweet Mobster. Tanpa berlama lagi, episode 15, mari kita review. Saat Ji-hwan datang, ia melihat jaksa Hyun-woo sudah bersimbah cairan merah. Ko Yang-hee yang hendak kabur pun ditangkap. Dan dengan mata yang begitu menakutkan, Ji-hwan menghajar Ko Yang-hee hingga tak berdaya dan babak belur. Untungnya polisi tak lama datang. Hyun-woo segera dibawa ke rumah sakit. Dan untungnya dia cepat siuman. Namun dengan kepala yang dibalut dengan perban, Hyun-woo pun bergegas pergi ke kantor polisi dan meminta An-ha juga Dong-hee untuk pulang saja. Sedangkan di kantor polisi, Ji-hwan dan Ko Yang-hee dimintai keterangan. Tentu Ko Yang-hee tak mengakui perbuatannya. Di sana Ji-hwan diperlakukan seperti seorang kriminal, mengingat jati dirinya yang seorang mantan bos gangster. Il-young pun datang dan tak lama Hyun-woo juga hadir. Ia pun lalu menjelaskan jika dirinya adalah saksi sekaligus korban. Juga meminta Ko Yang-hee beserta 2 orang lainnya untuk ditahan. Sedangkan Ji-hwan adalah orang yang membantu mereka. Begitu Ji-hwan dibebaskan, Hyun-woo langsung merangsek mengajak gelut. Karena katanya Ji-hwan akan melindungi An-ha. Bagaimana jika An-ha benar-benar diculik jika tidak ada Hyun-woo yang datang? Ji-hwan pun pasrah saja. Dan ternyata An-ha tak menuruti Hyun-woo untuk pulang. Ia datang ke kantor polisi di waktu yang tak tepat. Karena tiba-tiba So Tae-pyung datang. Hyun-woo pun langsung menarik An-ha untuk segera menjauh. Dan Ji-hwan dengan nada dingin meminta An-ha untuk pergi. So Tae-pyung berkata jika kini waktunya Ji-hwan untuk kembali, karena manusia itu tidak ada yang berubah. An-ha pulang ke rumah dengan langkah yang gontai, sedangkan Ji-hwan memilih untuk mengasingkan diri di kantor Rosa House. So Tae-pyung ternyata lepas tangan pada Ko Yang-hee yang kini ada di penjara. Si kucing itu harus diberi pelajaran. Dan seisi rumah menjadi tak bersemangat karena tak ada kehadiran Ji-hwan di sana. Il-young juga menyarankan An-ha untuk sementara tinggal di rumah Miho sampai keadaan menjadi stabil. Il-young lalu mengantarkan An-ha ke rumah Miho, sedangkan Miho langsung membujuk An-ha agar putus dengan Ji-hwan saja. Tapi tentu An-ha tak mau menuruti. Kini jaksa Hyun-woo membaca pergerakan So Tae-pyung yang membiarkan Ko Yang-hee di penjara. Sengaja Hyun-woo mendatangi Ko Yang-hee, memanas-manasi jika dirinya yang kini sudah dibuang oleh So Tae-pyung dan memilih Lee Kang-gil untuk mempercayakan pekerjaan penting. Dan baru kali ini Jae-soo serius karena Ji-hwan berkata mungkin ia telah serakah menginginkan kehidupan seperti orang biasa. Jae-soo pun memberikan semangat pada Ji-hwan. Dan kenapa selama ini ia menghormati Ji-hwan sebagai bos meskipun Jae-soo lebih tua? Itu karena Ji-hwan selalu mengambil tanggung jawab pada para Rosa House hingga menuntun para Rosa House menjadi orang yang lebih baik seperti sekarang. Rumah terasa kosong tanpa kehadiran An-ha. Para Rosa House ingin bertemu, tapi Jae-soo meminta agar mereka semua menahan diri karena An-ha hampir saja diculik, dan itu karena ia telah bergaul dengan orang-orang seperti mereka. Ji-hwan lalu bertemu dengan Lee Kang-gil, meminta buku kas dana taktisnya So Tae-pyung. Tentu tak diberikan. Ji-hwan pun mengajak si Kang-gil untuk tobat, tapi ia menolak. Rosa House menjadi kacau balau karena banyaknya pegawai yang ikut mengundurkan diri dikarenakan takut pada So Tae-pyung. Dan An-ha tak bisa tinggal diam. Dengan bantuan Yena yang entah bagaimana kini keduanya akur.
dan juga melibatkan Hongki. Diam-diam mereka kembali ke rumah dan membuat konten video tantangan yang berhubungan dengan sosis anak-anaknya milik Rusa House. Tapi aksi mereka ketahuan karena Jiwon ternyata pulang cepat. Ana pun langsung marah-marah karena merasa ditinggalkan oleh Jiwon. Yang dia inginkan hanyalah bersama dengan Jiwon apapun yang terjadi. Dan Jiwon pun luluh juga. Akhirnya ia pun memeluk Eunha dengan erat. Setelah berbaikan, Jiwon lalu mengantar Eunha ke rumah Miho. Dan meskipun bukan di waktu yang tepat, Jiwon memberikan kalung yang tempo hari tak jadi ia berikan. Lalu meminta Eunha untuk menunggunya sedikit lebih lama. Tak lama Jiwon mendapat info dari Lee Kang-gil. Katanya buku besar ada di brankas kantor miras. Dan hanya dalam semalam saja, video tantangan sosis yang Eunha dan Yena lakukan menjadi trending topik. Bahkan aktor pun ikut meramaikan. Para pegawai Rusa House kini bersemangat kembali. Sementara itu, konfrontasi Hyunwoo ternyata berhasil. Si kucing Koyang Hee akan keluar penjara dengan membayar uang jaminan. Ia pun bebas meski harus memakai gelang elektronik. Koyang Hee menghirup udara bebas dengan dendam kesumat yang terlihat di matanya. Dan tiba-tiba Jisoo dipanggil oleh So Tae-pyong. Ia rela menerima pukulan dari bos besarnya itu dan memohon ampun untuk Jiwon bahkan sampai berlutut. Jisoo berkata ia rela menggantikan hukumannya Jiwon asal bos besar tak mengusik Jiwon lagi. Kini Jiwon seolah memberikan pesan terakhir. Katanya ia lega karena Rusa House memiliki Ilyong yang cakap dalam bekerja. Jadi meskipun Jiwon tak ada, ia merasa lega. Dan diam-diam Jiwon melihat Eunha dari kejauhan. Dan ternyata alasan Jiwon bersikap aneh itu pun terjawab sudah. Dengan berani ia akan menyelinap masuk ke kantor miras untuk mengambil buku besar milik So Tae-pyong. Jiwon juga mengabari Hyunwoo untuk membawa polisi. 30 menit kemudian lalu mematikan ponselnya. Sungguh tindakan yang gegabah. Namun ketika Jiwon masuk ke kantor miras, ia dikejutkan karena melihat Jisoo sudah digantung dan babak belur. Juga ada So Tae-pyong beserta anak buah yang lainnya di sana. Ternyata Kang-gil sudah menjebak Jiwon. Jiwon meminta pada ayahnya agar Jisoo dilepaskan. Tapi So Tae-pyong memberikan pilihan. Ia akan melepaskan Jisoo asalkan Jiwon kembali menjadi anaknya lagi seperti dulu. Atau jika ia ingin pergi, maka seperti didikannya dahulu. Buatlah lawanmu takluk, maka ia bisa pergi. Dan akhirnya Jiwon merelakan dirinya dipukuli habis-habisan dibandingkan Jisoo yang terluka. Sementara itu di saat yang bersamaan, entah firasat atau apa, kalung Eunha yang diberikan oleh Jiwon tiba-tiba saja putus. Dan meski sudah bercucuran cairan merah, tapi dengan tegas Jiwon mengatakan jika ia tak akan melakukan apa yang ayahnya inginkan lagi. So Tae-pyong pun marah besar karena anaknya masih saja kekeh. Dan tiba-tiba dari arah belakang So Tae-pyong, Jiwon melihat Koyang Hee datang berniat melukai ayahnya. Hingga Jiwon pun menjadikan dirinya perisai. Jadilah ia yang terluka oleh alat tajam Koyang Hee. Semua pun terdiam sesaat karena tak menduga pergerakan dari Koyang Hee. Dan episode 15 pun berakhir dengan Jiwon yang sekarat.